Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita melanjutkan materi sosiologi, di mana minggu lalu kita sudah mempelajari tentang struktur sosial, diferensiasi sosial, dan stratifikasi sosial. Di mana dari struktur sosial, diferensiasi sosial, dan stratifikasi sosial itu nanti akan berujung kepada gejala-gejala sosial yang ada di dalam masyarakat, ya. Bahkan ada timbul masalah, konflik, dan ada juga gejala, ya. Jadi perlu Bapak sampaikan terlebih dahulu bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang ragam gejala sosial dalam masyarakat, ya. Ragam gejala. Ingat, yang namanya gejala itu bisa terjadi, bisa tidak. Seperti hari kita divonis oleh dokter gejala DBD, gejala demam berdarah, dan itu pun belum tentu kita positif demam berdarah. Tapi dari ciri-ciri itu sepertinya kemungkinan besar akan kena DBD gitu. Nah, sama seperti hal ini, bisa jadi masalah, bisa jadi konflik gitu ya. Jadi kalau dengan adanya stratifikasi sosial, diferensiasi sosial, stratifikasi sosial, itu biasanya bisa memunculkan konflik antar agama, antar suku, antar ras, ya kan, kemudian antar profesi, itu biasanya bisa menimbulkan sebuah konflik. Oke. Ini ada dari gejala-gejala sosial itu bisa timbul karena adanya multidimensi identitas dalam diri subjek, individu maupun kelompok. Ingat ya, multidimensi. Namanya multi itu pasti lebih dari satu atau kultur. Jadi dalam hal ini pemikiran seseorang terhadap orang lain itu pun memiliki pemikiran yang berbeda-beda, memiliki pendapat yang beda-beda, multidimensi, ya. Atau bisa kita sebut sebagai homogenitas ya, heterogenitas, ya, heterogenitas. Jadi lebih dari satu pemikiran, ya. Contohnya identitas seseorang harus didukung dengan perilaku yang menjadi ciri dari identitasnya. Contoh misalkan ada seorang tentara. Nah, ketika kita melihat seorang tentara, yang ada di pikiran kita pasti dia seorang prajurit yang gagah, berani dalam perang, ya kan? Kemudian kalau kita melihat tentara, pasti yang ada di pikiran kita gagah, keren gitu ya, mengayomi masyarakat gitu kan. Nah, sama halnya dengan tokoh masyarakat. Ya. Jadi kalau tokoh masyarakat itu diharapkan bisa memberikan teladan bagi anggota masyarakatnya. Kemudian di setiap masyarakat yang masih tradisional, itu tokoh masyarakat perannya sangat sentral. Jadi setiap ada permasalahan apapun, itu masyarakat berharap tokoh masyarakat bisa menyelesaikannya. Namun, kalau di dalam masyarakat modern, setiap menyelesaikan masalah itu tidak bisa melalui tokoh masyarakat saja, tidak bisa melalui adat, tapi harus melalui penegak hukum yang ada di negara kita, ya. Jadi seperti kalian deh. Kalian kan misalkan siswa SMA kebangsaan, maka kalian harus berperilaku dan menjadi ciri dari anak kebangsaan gitu. Rambut harus rapi, pakaian harus rapi, ya kan? Rambut udah ada standarnya 013. Jadi kalian harus mengikuti identitas sebagai siswa SMA kebangsaan gitu, ya. Nah, seperti misalkan ada lagi nih yang paling sering terjadi di negara kita, ada profesi polisi. Nah, dengan adanya profesi polisi, itu masyarakat menafsirkan atau menilai seorang polisi itu multidimensi. Ada yang membenci polisi karena suka menilang. Ada yang membenci polisi karena ketika demo, polisi mukulin demonstran, ya kan? Kemudian ada yang suka banget sama polisi karena polisi itu mampu mengayomi, polisi bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat, polisi bisa menjalani tugasnya dengan baik. Nah, masyarakat itu banyak sekali pemikiran-pemikirannya yang menilai seorang polisi, ya kan? Nah,
kembali lagi masalah demo itu kan sebenarnya polisi hanya menjalankan tugas, ya kan? Ada yang pro dan kontra. Jadi polisi itu hanya menjalankan tugas untuk mengamankan demo, ya kan? Kemudian menegakkan aturan. Kalau kalian naik motor nggak pakai helm, nggak bawa SIM, itu jelas melanggar aturan. Maka tugasnya polisi untuk memberikan teguran dan penilaian terhadap kalian agar kalian tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Nah, kemudian demo juga kan yang salah sebenarnya bukan polisi, bukan juga demonstran, tapi ada provokator yang emang sengaja ya, membuat kericuhan, kegaduhan gitu. Jadi seorang provokator itu melempar polisi, bahkan tidak hanya melempar polisi, dia pun melempar demonstran untuk mengadu domba antara polisi dan mahasiswa. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal seperti itulah yang belum kita pahami, dan hal-hal seperti itu menjadikan gejala sosial ada dalam masyarakat karena adanya multidimensi identitas dalam objek individu maupun kelompok. Kelompok ini ya kayak tentara kan, satu kelompok ya kelompok tentara, kelompok polisi gitu kan. Nah itu tadi ya. Jadi untuk kalian ya perlu sama-sama kita ketahui bahwa seperti itu emang terjadi di negara kita, bahkan di negara lain pun itu mengalami hal yang sama, adanya multidimensi identitas. Jadi makanya itu ketika kalian nanti menjadi seorang polisi, maka berperilakulah layaknya seorang polisi yang mengayomi. Ketika kalian menjadi seorang tentara, maka jalankanlah peran kalian sebagai tentara, jalanilah ciri dan identitas kalian sebagai tentara. Sama seperti sekarang. Sekarang saat ini kalian adalah identitas kalian adalah seorang pelajar. Maka berperilakulah dan menjadi ciri sebagai identitas seorang pelajar. Ya. Berperilakulah menjadi ciri kalian sebagai atau identitas kalian sebagai seorang pelajar. Ingat ya. Kemudian, nah ini ada homogenitas dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Ingat, heterogenitas itu adalah lebih dari satu, bukan homo ya. Jadi kalau homo itu kan satu. Jadi heterogenitas dalam kehidupan masyarakat. Jadi dalam masyarakat kita di Indonesia itu masyarakatnya amat sangat beragam. Ada yang suku A, suku B, suku C, kemudian ada pekerjaan A, pekerjaan B gitu kan ya. Nah, oke. Sebelum ke sini nih Bapak ingin tambahkan lagi. Jadi di sini banyak faktor yang menyebabkan kenapa bisa multidimensi identitas itu tadi ya, banyak faktor. Nah, ada 3 faktor kalau menurut buku ya. Yang pertama ada cara pandang yang berbeda terhadap status dan peran seseorang. Ya, itu yang Bapak contohkan tadi ya. Adanya perbedaan cara pandang seseorang. Ada yang memandang tentara baik, ada yang memandang tentara itu buruk, ada yang memandang tentara itu ya sebagai semacam-macamnya lah ya. Kemudian ada yang memandang polisi polisi itu seperti ini, polisi itu seperti itu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kadang ada yang ukuran yang selalu berubah tidak sebanding dengan kemampuan seseorang penyandang identitasnya. Nah, itulah kalau misalkan kalian menjadi bekerja di suatu tempat kemudian didapatkan dengan cara yang tidak baik, nah itu biasanya tidak sebanding dengan kemampuan yang menyandang identitas. Misalkan kalian tidak layak menjadi seorang tentara, tapi kalian memaksakan diri mengambil jalan pintas, ya, mengambil jalan pintas untuk menjadi seorang tentara, sementara kalian itu tidak cocok, maka bisa menimbulkan konflik nantinya. Ya, bisa menimbulkan gejala-gejala sosial. Kenapa? Karena kalian tidak layak di situ, tapi memaksakan diri layak di situ. Kalian nggak bisa apa-apa, yang ada bisa merugikan semua kan, karena orang tidak layak kok bisa masuk gitu, dan nanti tujuannya beda-beda ya. Kemudian budaya masyarakat yang beragam dalam memandang identitas seseorang ya, jadi beragam sekali. Kalau di dalam masyarakat patrilineal itu kepala keluarganya seorang ayah, kalau di
masyarakat yang menganut material itu kepala keluarga dikepalai oleh seorang ibu. Nah, jadi yang bagi kalian yang mengikuti patrilineal, ya jangan pernah berkomentar tentang material. Masa seorang ibu jadi kepala rumah tangga? Nah, jangan ya. Dan sebaliknya, bagi kalian yang menganut material atau garis keturunan ibu, jangan pernah berkomentar masa kepala keluarga laki-laki gitu kan. Nah, ya. Oke, ini kembali lagi ke tadi. Jadi di sini heterogenitas dalam kehidupan masyarakat adanya heterogenitas di bidang pekerjaan ya, heterogenitas pekerjaan. Jadi pekerjaan itu selalu muncul baru. Jadi zaman dulu yang nggak ada pekerjaan A bisa jadi pekerjaan A. Karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta ditunjang dengan kemajuan transportasi dan komunikasi yang menyebabkan semakin beragam jenis pekerjaan yang ada di masyarakat. Jadi pekerjaan di zaman sekarang itu jauh lebih banyak dibanding pekerjaan di masa lalu. Namun ada juga beberapa pekerjaan yang dari masa lalu tuh hilang hingga saat ini. Seperti misalkan petugas tol. Sekarang petugas tol itu hanya sedikit karena sudah menggunakan e-tol ya, kartu e-tol. Jadi nggak perlu ada lagi petugas yang kalian bayar ke petugas, kemudian petugas ngasih kembalian itu udah nggak ada lagi. Semuanya sudah pakai e-tol. Kemudian juga pelayan hotel itu sudah menggunakan robot, ya kan? Di Jepang itu sudah robot, waiters itu pelayan di kafe-kafe itu sudah menggunakan robot. Kemudian banyak pekerjaan-pekerjaan yang sudah mulai hilang di masyarakat, tapi ada juga pekerjaan-pekerjaan yang muncul di masyarakat. Seperti ojek online. Nah, itu kan zaman dulu nggak ada tuh ojek online. Nah, sekarang semakin ada, semakin banyak ya. Banyak sekali lah pokoknya pekerjaan-pekerjaan yang muncul. Nah, itu tadi dengan adanya pekerjaan itu ya bisa terjadi namanya gejala sosial kan. Zaman dulu beberapa waktu lalu sering terjadi konflik antara ojek online dan ojek pangkalan, ya kan? Karena adanya itu tadi, adanya profesi baru, ojek online, taksi online. Nah, itu tidak semua masyarakat bisa menerima. Akhirnya bisa terjadi gejala-gejala sosial terhadap profesi sebelumnya, yaitu ojek pangkalan, gitu ya. Jadi kalian contohkan. Nah, kemudian gejala sosial akibat heterogenitas jenis kelamin. Jadi di dalam diferensiasi minggu lalu sudah Bapak jelaskan bahwa sekarang pekerjaan desainer itu tidak hanya perempuan, tapi laki-laki pun bisa jadi seorang desainer. Juru masak yang biasanya perempuan sekarang jadi laki-laki, ya kan? Kemudian seorang pilot itu sekarang banyak yang perempuan, ya. Bahkan kalau kalian pernah lihat beberapa tahun yang lalu pernah diekspos di media itu ada seorang ibu-ibu, dia menyupir truk besar di Freeport. Nah, truk yang benar-benar besar itu seorang wanita yang nyetir, dia jadi supirnya. Oke, jadi profesi-profesi ini bisa menjadikan gejala sosial yang ada di masyarakat, gitu kan. Mungkin seorang penumpang pesawat itu kalau tahu pilotnya seorang perempuan biasanya agak was-was, agak takut gitu kan. Karena sejago-jagonya perempuan, insting dalam menyetir itu biasanya lebih bagus instingnya seorang laki-laki gitu ya. Dan ya namanya ibu-ibu juga kan kadang sen kanan beloknya ke kiri gitu kan. Nah, itu sangat membahayakan ya. Oke. Kemudian ini ada penghargaan dan penghormatan terhadap keanekaragaman heterogenitas sosial. Dalam masyarakat modern, keanekaragaman etnis atau suku bangsa, ras, dan budaya merupakan keniscayaan. Dan itu pasti selalu ada. Ya. Jadi kita harus menghormati sebuah perbedaan. Kita harus menghormati sebuah saling menghormati antara ras, suku, agama, semua harus kita hargai, kita harus hormati. Jangan ada yang memandang
bahwa suku saya lebih baik daripada suku orang lain. Pekerjaan orang tua saya jauh lebih baik daripada pekerjaan orang lain. Tidak ada. Semua adalah sama, ya. Semuanya heterogenitas, ya itulah negara kita, multidimensi, banyak sekali. Karena jadi harapan kita, setelah kalian mempelajari ini, kalian mampu memiliki solusi dalam masyarakat nanti, ya. Misalkan ada, kenapa sih kok suku ini seperti ini? Oh iya, kemarin kan sudah dijelaskan dalam sosiologi, ternyata harus seperti ini, harus seperti ini. Nah, tujuannya seperti itu. Misalkan ada masyarakat yang berpandangan buruk tentang polisi. Misalkan ini terjadi sekali di masyarakat kita. Nah, kalian harus meluruskan jika ada orang yang berpandangan seperti itu. Meluruskan bahwa ya polisi kan hanya menjalankan tugas, dia harus mengamankan gedung DPR, dimanapun juga di dalam gedung DPR itu banyak sekali arsip-arsip yang penting, banyak orang yang sedang bekerja, maka dia harus menjaga keamanan yang ada di sana. Kemudian kalau ada polisi itu, nah itu kan hanya adu domba, ada oknum yang mengadu domba di mana dia sengaja membuat kericuhan. Jadi yang salah itu sebenarnya bukan polisi, bukan mahasiswa gitu kan. Kemudian polisi suka nilang, ya kalau kalian benar mentaati aturan, bawa SIM, bawa helm sesuai dengan undang-undang yang berlaku, polisi tidak akan menilang kalian gitu. Jadi kalian dari sini nanti harus bisa meluruskan hal-hal seperti itu. Tujuannya seperti itu, bisa meluruskan dan bisa menjadi seorang yang solutif, memberikan solusi, ya. Jangan nambah ikut-ikutan. Oh iya emang kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tentara itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. No, berikan solusi yang ada di masyarakat kalian, ya. Misalkan ada konflik antara ojek pangkalan dan ojek online, ada kalian gitu. Kalian udah bukan malah pergi, tapi berikan solusi. Seperti apa solusi yang akan kalian berikan terhadap permasalahan yang ada gitu kan. Makanya perlu kalian memperdalami tentang perbedaan, baik yang stratifikasi sosial maupun diferensiasi sosial, ya. Jadi tujuan kita nanti lebih ke situ, memberikan solusi terhadap gejala-gejala sosial agar gejala sosial ini tidak meledak, artinya tidak terjadi konflik dan kekerasan gitu ya. Jadi harapannya masyarakat Indonesia bisa menjadi lebih harmoni karena kita saling menghargai dan saling memberikan penghormatan terhadap keanekaragaman yang ada di dalam masyarakat kita. Oke? Untuk kalian ada tugas yang nanti kalian harus upload di blog seperti biasa. Tugasnya adalah kalian coba cari 1 atau 2 profesi yang baru yang ada di masyarakat. Kalian tulis. Kemudian profesi tersebut apa sih yang dirasakan oleh masyarakat atau apa sih dampaknya untuk masyarakat dan berikan tanggapan untuk kalian. Contoh ya, misalkan ada profesi seorang petugas kebersihan. Nah, profesinya petugas kebersihan. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya dalam masyarakat, dia dapat memberikan rasa keamanan, kenyamanan ya, terutama kenyamanan dan kebersihan di dalam masyarakat. Kemudian berikan tanggapan kalian. Oh ya, tugas itu merupakan tugas yang sangat mulia, di mana dia dengan sukarela bisa membersihkan jalanan, bisa membersihkan taman, sehingga taman lebih bersih, lebih nyaman, dan banyak yang mengunjungi karena kebersihannya gitu ya. Silakan sambil dicek di Google Form-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.